Desa Banjarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Bukan hanya sekedar desa yang sederhana, namun menyimpan banyak cerita. Desa yang lebih sering dikenal dengan Desa Tape atau tempat sentra industri tape. Yang dulunya hanya sekedar olahan rumahan, sekarang menjadi salah satu ikon dari desa itu sendiri. Saya Muhammad Musyafa Arman, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mengenalkan apa itu produk tape Banjarsari dan bagaimana strategi untuk mencapai kesuksesan dalam menjual produk tape tersebut. Karena tape merupakan warisan dari nenek moyang yang turun-temurun dilakukan kepada masyarakat desa Banjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu nggih Pak nggih. Saya Muhammad Musyafa Arman dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengetahui seberapa efektif manajemen strategi pada UMKM usaha jenengan. Kenalkan, nama saya Kasrodin. Saya bergelut di usaha tape ini sudah mulai tahun 2012 sampai sekarang ini. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, saya berjalan tape ini sudah merambah ke dunia pasar yang lebih modern. Ya, bisa lebih kategorikan berbasis e-commerce ya, online gitu. Mungkin kalau usaha tape saya ini, saya jualan tape singkong dan tape ketan hitam. Apa yang membuat Bapak memilih usaha tape gitu? Kan banyak kayak UMKM produksi yang lain gitu. Kalau ngomong-ngomong usaha tape ini sendiri, awalnya sih kepepet saya itu. Kepepet karena saya tuntutan ekonomi, sudah menikah, tidak punya usaha yang tetap atau pekerjaan yang tetap, karena di Desa Banjarsari adalah salah satu sentra UKM ya. Di Desa Banjarsari ini rata-rata penjual tape, Mas. Ya, penjual tape mulai dari nenek moyang. Jadi di sini itu kurang lebih ada 190-an pedagang tape. Mulai dari zaman-zaman Mbah Buyut saya dulu itu sampai sekarang sangatlah terkenal. Ada yang lebih dikenal dengan nama Moto. Kalau saya sendiri usaha tape ini itu gak punya kerjaan, akhirnya karena tidak dimungkin lagi di sini sudah gampang membuat tape, akhirnya saya jualan tape. Entah itu di awal atau mungkin saat ini tantangan yang masih mempengaruhi penjualan Bapak itu seperti apa? Kalau usaha itu masalah tantangan itu wajar saya kira. Kalau saya sendiri tantangannya lebih di kualitas bahan baku. Karena saya tidak terjun sendiri ke petani, akhirnya kita bekerjasama dengan tengkulak atau bakun. Jadi kita dikasih singkong itu bisa jadi kualitasnya itu yang grade B dan grade C. Itu jarang gitu karena kita tengkulak gitu. Jadi kalau masalah penjualan, pokoknya barangnya bagus, packaging, harga terjangkau, insya Allah itu tidak ada kendala. Misal bahan baku itu sedang buruk gitu Pak, dan daya beli itu kan menurun. Itu apa yang Bapak ambil untuk mengatasi hal tersebut? Kalau di waktu kita dapat bahan yang kualitas kurang baik, akhirnya kan rasa dari tape itu sendiri kurang sempurna lah. Akhirnya saya juga bingung, ini masih mencari terobosan. Mau saya jual itu pelanggan takut enak gitu. takut ibaratnya kapok, ya kalau nggak saya jual saya rugi. Tapi kalau saya teruskan seperti itu yang bisa dampak dengan bisnis saya. Akhirnya saya kadang-kadang
mencari opsi terobosan lain. Tape itu diolah menjadi apa? Itu agar lebih kontinuitas, ibaratnya bisa diolah menjadi makanan turunan agar daya belinya itu Semakin meningkat. semakin meningkat gitu. Oh, oke. Berarti harus bisa diolah ke lain produk gitu Pak, nggak Nah, selain tape. saya olah antara lain menjadi keripik tape. Apa Bapak memiliki peluang gitu untuk mengubah cara penjualan atau lebih memperbesar usaha Bapak gitu, apa ada gitu Pak? Kalau saya ini strategi saya terkait masalah usaha, saya itu memperbanyak jaringan. Jaringan ya. Jaringan saya bangun dulu, relasi, Hmm. akhirnya kan kalau kenalan banyak itu dengan dampak bisnis itu akan otomatis akan timbul gitu loh. Kalau kita jiwa bisnis tapi kurang relasi ya kurang kurang Iya, maksimal kurang saya kira maksimal, gitu. iya. Pandangan Bapak terhadap teknologi dan media sosial sebagai alat bantu UMKM, bagaimana? Saya sendiri memandang teknologi digital ya kayak media sosial, kayak TikTok, Facebook itu sangat-sangatlah membantu bagi UMKM. Karena dengan adanya media sosial tersebut, kita dengan mudah dan murah, bahkan gratis Oke. kita promosi di media sosial tersebut. Akhirnya kita bisa dilihat oleh ratusan, bahkan ribuan atau jutaan ya, Oke. dari seluruh Indonesia ini, bahkan sampai dunia. Ya, alhamdulillah dengan adanya media sosial, banyak pelanggan-pelanggan saya itu sampai ke luar negeri. Karena tahulah dari Facebook atau apapun itu. Mungkin bisa di-spill Pak, luar negeri itu daerah mana gitu, Oh negara ya, mana? kalau saya itu biasanya kirim itu ke Hong Kong. Oh, ke Hong Kong. Ke Hong Kong karena tahu di media sosial, akhirnya Ya. pesen tape ke saya. Alhamdulillah ini kurang lebih kalau dari dulu itu lebih dari 4 tahun mungkin kita sudah Kerjasama gitu. ya kerjasama atau kita beli kita layani lah intinya gitu. Sudah kurang lebih 4 tahun. Ya alhamdulillah tidak ada kendala. Dia pesan ya juga dibayar gitu. Ada contohnya penggunaan QRIS ini Pak, nggih. Oh ya, kalau saya dapat ilmu dari apa dinas, di situ kalau bisa UMKM itu kita lebih lebih go lah, lebih naik. Akhirnya saya membuat QRIS ini, alhamdulillah dengan adanya QRIS ini pelanggan kita itu bisa lebih mudah. Kalau lupa nggak bawa uang, ya kita tinggal karena zaman digital ini anak-anak milenial itu sudah jarang menggunakan ya uang. sudah menggunakan uang digital atau e-wallet dan lain sebagainya gitu. Apa yang hilang dari desa ini jika usaha tape itu semakin menurun gitu? Mungkin kemungkinan. Kalau usaha tape sendiri di desa ini karena sudah turun-temurun ya, saya juga kadang-kadang berpikir di desa Banjarsari ini tidak ada yang mewariskan usahanya. Rata-rata kayak atau mbak atau bapak saya itu usaha sendiri. Jadi nggak ada kayak ada yang sudah lanjut atau pensiun ya. Jadi tidak bisa diteruskan oleh anaknya. Karena kita rata-rata usahanya masih tradisional gitu ya. Ke pasar keliling kan anak sekarang nggak ada yang mau lah gitu keliling dari kampung ke kampung ke pasar gitu. Apa rencana Bapak itu untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu untuk usaha UMKM produk tape ini? Rencana saya itu ingin membuat galeri singkong dan di situ proses pengolahan tape mulai dari awal dari hulu ke hilir ya. Kita mulai menanam sampai kita mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya ke anak-anak usia dini. Mulai dari TK, PAUD bahkan sampai perguruan tinggi. Harapan saya itu banyak yang datang ke khususnya Desa Banjarsari, yaitu kan akan saya buatkan ibaratnya kampung tape lah. Jadi dia kesini harapan tujuan itu belajar membuat tape dan pulang membawa oleh-oleh tape. Harapan saya itu begitu. Berarti harapan Bapak itu tape itu bukan hanya sekedar usaha gitu, jadi menjadi ikonik dari desa ini sendiri gitu Pak. Oke, keren.
Mungkin ini pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup, itu pesan-pesan Bapak kepada kaum-kaum seperti saya, kaum Gen Z, kaum milenial itu untuk kedepannya gimana Pak? Misal dari usaha produk tape ini. Ya, pesan saya untuk kaum Gen Z atau milenial, kalau bisa itu kita jangan pantang menyerah dalam suatu usaha. Jadi kalau kita usaha itu nggak menyerah, insya Allah itu hasilnya itu lebih daripada kita bekerja di suatu perusahaan. Karena usaha itu kalau kita tekuni dengan betul-betul itu hasilnya itu sangat menjanjikan. Gitu mungkin. Banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dari wawancara dengan Bapak, dan mungkin dapat berguna juga kepada para penonton dan teman-teman yang saat ini sedang menjalani usaha atau sedang merintis usaha, atau juga yang masih memikirkan usaha apa yang akan dilakukan. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Terima kasih. Saya Muhammad Syafa Arman. Saya Kasrotin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.